Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Romi Hardianto. Oke teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming di dalam bahasa pemrograman Java. Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang pengenalan parameter dengan metode setter dan getter di dalam bahasa pemrograman Java. Pertama, kita pahami apa itu parameter. Parameter adalah tempat penyimpanan atau variabel di dalam function atau metode yang digunakan untuk melakukan pemberian data dari pemanggil ke dalam function. Parameter terletak di antara tanda kurung awal, kemudian tutup kurung, setelah identitas dari fungsi. Dan sebuah fungsi dapat memiliki beberapa parameter yang dipisahkan dengan tanda koma. Jadi kalau ada beberapa parameter, lebih dari satu parameter, nanti akan dipisahkan dengan tanda koma. Parameter ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada dua jenis parameter. Ada yang pertama, function parameter atau parameter formal. Yang kedua, argumen atau actual parameter. Ini contoh penulisan yang untuk parameter yang pertama atau parameter formal, dengan menyebutkan tipe data, nama fungsi atau nama metode, kemudian tipe data dari parameter, berikut nama parameternya, kemudian statement di dalam fungsi tersebut. Kemudian penulisan yang kedua dengan tipe data double, nama fungsi atau nama metode, kemudian tipe data parameter A, tipe data yang kedua, dan parameter B untuk parameter yang kedua. Jadi jika lebih dari satu parameter, maka dapat dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian untuk membuat sebuah function tanpa ada pengembalian nilai dengan deklarasi void. Jadi ada tiga parameter di sini, parameter A, B, dan C dengan tipe data yang berbeda. Ini merupakan contoh dari parameter formal. Jadi di dalam parameter formal ini biasanya digunakan dalam deklarasi awal sebuah fungsi. Yang kedua, argumen atau aktual parameter. Sekarang kita akan melihat perbedaannya antara parameter formal dengan argumen parameter. Yang pertama, kita membuat sebuah fungsi atau metode, kemudian memberikan nilai langsung. Yang kedua, apabila lebih dari dua argumen, tetap caranya sama dengan dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian cara yang ketiga, ini gabungan dari beberapa nilai, argumen string atau variabel yang lainnya, tetap dipisahkan dengan tanda koma. Jadi intinya di dalam parameter argumen ini lebih difokuskan ke dalam implementasi atau pemberian nilai dari sebuah fungsi. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana caranya mengenal parameter dengan menggunakan metode setter dan getter di dalam bahasa pemrograman Java. Oke, silahkan dijalankan NetBeans kita semuanya. Coba membuat sebuah project baru dengan nama OOP. Klik new project, kemudian pilih Java. Projectnya tipenya adalah Java aplikasi. Next, namanya Java OOP. Kemudian hilangkan centang create main class. Jangan lupa tentukan project lokasi untuk penyimpanannya. Silakan dipilih tempat penyimpanan project kita, kemudian klik finish. Jadi sekarang kita sudah membuat sebuah project untuk Java OOP. Pada source package-nya kita akan buat sebuah kelas. Nama kelasnya latihan 1. Kemudian finish. Baik, kita bersihkan scriptnya. Oke, sekarang kita akan buat sebuah main method supaya nanti akan bisa diakses atau bisa dijalankan ya, dengan perintah
public static void main jika sudah, kita buat sebuah kelas, nama kelasnya manusia. Jadi di dalam manusia ini kita buat sebuah atribut, yaitu nama. Berikutnya kita akan buat sebuah fungsi. Nama fungsinya ambil nama. Jadi syarat sebuah fungsi, kita harus mengembalikan sebuah nilai, atau harus ada nilai kembalinya. Berikutnya kita akan buat sebuah prosedur. Untuk prosedur dengan perintah hapus nama. Jadi prosedur ini kita tugaskan untuk mengosongkan sebuah atribut nama. Nama sama dengan kutip 2. Jadi nilai di dalam atribut nama itu dikosongkan dengan perintah kutip. Jika untuk kelas manusia fungsi dan prosedurnya sudah selesai kita buat, maka proses berikutnya adalah proses instansiasi. Instansiasi adalah proses untuk pembuatan objek. Untuk pembuatan objek, pertama kita sebutkan nama kelasnya, nama manusia. Kemudian apa nama objek yang akan kita buatkan. Misalkan nama objeknya adalah mahasiswa, new manusia. Jadi objek mahasiswa ini akan bisa mengakses semua atribut dan metode dan fungsi di dalam kelas manusia ini. Pertama kita akan membuat atribut nama ini nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita cukup panggil objek mahasiswa. Mahasiswa, nama, apa nilainya. Mahasiswa ini kita akan berikan namanya Romi Hardianto. Kemudian bagaimana caranya untuk mengambil nilai yang ada di dalam atribut nama ini. Untuk mengambilnya kita akan buat sebuah variabel. Atau variabelnya namanya tampil nama sama dengan mahasiswa ambil nama. Kita cetak dalam konsol ya, sistem titik on. Kemudian panggil variabel tampil nama. Jadi seperti ini. Kita lihat lagi skripnya sudah benar atau belum. Kelas manusia, string nama, atributnya, kemudian fungsi, string ambil nama, return nama, prosedur, kemudian void hapus nama, proses instansiasi manusia, objek mahasiswa. Sekarang kita jalankan dengan cara klik kanan, run file. Perhatikan di bagian konsol
atau outputnya harus tampil nama ya. Sekarang kita akan menambahkan sebuah prosedur baru dengan parameter void ganti nama. Jadi prosedur yang berikutnya yang kita buat adalah untuk mengganti nama. Jadi atribut nama kita ganti nilainya dengan parameter. Kemudian coba kita jalankan lagi. Ini masih dengan nama Romi Hardianto. Setelah nama Romi Hardianto, maka kita akan ganti namanya dengan pakai gelar ya. Mahasiswa ganti nama. Kemudian apa parameter yang akan kita buat untuk nilai dari atribut nama yang baru. Sekarang kita ganti. Sekarang kita ganti nama Romi Hardianto dengan nama yang baru ya. Kemudian coba dijalankan lagi. Oke, sekarang sudah tampil nama yang baru dengan prosedur menggunakan parameter. Berikutnya untuk latihan kedua, kita akan mencoba mempraktekkan setter dan getter. Silakan dibuat file baru atau kelas baru. Buat namanya latihan 2. Untuk contoh latihan 2 setter dan getter, kelas yang akan kita gunakan misalkan kelasnya barang. Barang itu mulai dari kode. Kemudian yang kedua string nama. Yang ketiga adalah harga. Oke, sekarang kita buat fungsi untuk atau metode setternya. Oke, sekarang kita akan buat metode untuk setter. Berikutnya kita akan buat metode untuk getternya. Void set kode. Jadi karena dia menggunakan parameter, kita boleh menggunakan pakai this ya. Yang kedua set nama. Yang ketiga set harga. Untuk harga tipenya integer. Jadi ini untuk metode setter dan getternya. Selanjutnya kita akan buat metode untuk getter. Di dalam metode getter kita harus mengembalikan nilai yang ada di dalam parameter tersebut.
string get kode. Kembalikan nilai dari kode tersebut. This kode. Return this kode. Yang kedua, get nama. Return this nama. Yang terakhir, harga. Oke. Jadi kita sudah selesai membuat metode setter dan getter. Objek barang dengan nama objeknya data. Setelah itu sama dengan new barang. Jadi sebelum kelas ini kita jalankan, maka buat dulu main metodenya supaya nanti bisa diakses. Kemudian tutup kurungnya di bawah setelah kelas. Jadi di bagian ini. Oke. Jadi data, objek data, dia sudah bisa memberikan nilai baru. Set kode. Apa kode yang akan kita berikan? B001. Jadi variabel atau atribut kode dia sudah memiliki nilai B001 karena kita sudah memberikan nilai baru. Kemudian untuk membuktikan apakah kode itu berhasil atau tidak, kita akan panggil kode tersebut menggunakan metode get kode. Kita simpan ke dalam variabel dulu. Kode sama dengan data titik get kode. Kemudian kita cetak. Kode sama dengan jalankan, klik kanan, run file. Oke. Maka akan tampil B001. Ini bukti sukses ya, bahwasanya untuk pengambilan nilai dari metode setter dan getter itu sudah berhasil.